Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggini Mareta, Mala Mardiah, Rinta Renjani, Salsabila Nur Asyifa, dan juga Lutfi Qurratul Ayun dari kelas 2D akan menjelaskan tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Let's get started. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Nurdin dan Usman, perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan, dan prosedur evaluasi yang dilakukan yang menilai hasil belajar siswa. Lalu, perencanaan pembelajaran menurut Sagala tahun 2012. 1. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses pengembangan pembelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan. 3. Perencanaan pembelajaran sebagai sains. 4. Perencanaan pembelajaran sebagai realita. 5. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Karakteristik dan dimensi perencanaan pembelajaran. Dimensi perencanaan pembelajaran yaitu berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran. Sifat-sifat dan karakteristik perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama signifikan, yaitu tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kedua fleksibilitas. Yang ketiga relevansi, berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik. Yang keempat, kepastian. Yang kelima, ketelitian. Yang keenam, adaptabilitas, yaitu perencanaan pembelajaran bersifat dinamis. Yang ketujuh, waktu. Yang kedelapan, monitoring atau pemantauan. Dan yang kesembilan, isi perencanaan. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran menurut Hidayat tahun 1990, yang pertama memahami kurikulum, yang kedua menguasai bahan ajar, yang ketiga menyusun program pembelajaran, yang keempat melaksanakan program pembelajaran, dan yang kelima menilai program pembelajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu muatan perencanaan pembelajaran. Muatan perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama pembelajar atau siswa, yang kedua muatan pembelajaran, yang ketiga analisis pembelajaran, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima bahan ajar, dan yang terakhir adalah penilaian belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dalam pembelajaran tersebut dengan perubahan perilaku atau change of behavior. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besarnya meliputi bidang pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Karena itu, perencanaan pembelajaran memiliki beberapa manfaat dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru maupun murid, yang keempat sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga diketahui ketepatan dan kelambatannya, yang kelima sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, yang keenam untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya, produk perencanaan pembelajaran. Produk akhir proses perencanaan pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP sendiri merupakan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di sekolah dasar. RPP yang baik dan lengkap diharapkan memiliki semua perlengkapan pembelajaran, di antaranya
adanya kesinambungan elaborasi dan rumusan tujuan, materi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, komponen RPP sesuai dengan ketentuan. Ketiga, pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Yang keempat, digunakannya sumber belajar yang beragam dalam pembelajaran. Yang kelima, model evaluasi hasil belajar yang Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP adalah arti dari ide kurikulum. Yang kedua, RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus. Selanjutnya, RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. Lalu RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu agar dapat menghasilkan peserta didik yang tak berhenti belajar dan mandiri. Lalu RPP harus dapat mengembangkan budaya baca dan menulis terhadap peserta didik. Lalu kegiatan belajar dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, serta berekspresi dalam bentuk tulisan. Lalu RPP memiliki rancangan program pemberian umpan balik positif, remedi, penguatan, serta pengayaan. Lalu RPP dibuat dengan memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara KD dan KI, materi pembelajaran, penilaian, sumber belajar, serta kegiatan belajar dalam keutuhan pengalaman belajar. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.